Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita awali dahulu dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat desain stiker CD menggunakan aplikasi Photoshop ya. Oke, nanti kalian sebelum membuka Photoshopnya, saya minta kalian unduh terlebih dahulu ya. Di sini materi yang ke-11 membuat desain stiker CD. Di sini ada dua foto ya, foto musik 2.jpg dan jarjet.png. Nanti kalian download terlebih dahulu ya. Misalnya saya download musik 2.jpg terlebih dahulu ya. Saya klik. Oke, kemudian tunggu beberapa saat hingga filenya terbuka, lalu saya simpan gambar dengan nama atau save image as ya. Misalnya saya simpan ke folder dokumen, klik save ya. Oke, sudah tersimpan. Selanjutnya foto jarjet saya simpan juga ya. Klik kanan, kemudian save gambar dengan nama atau save image as ya. Klik, kemudian foto jarjet juga saya simpan di folder dokumen, klik save. Oke ya, kedua file ini sudah tersimpan dan kita akan gunakan dalam bahan praktek kali ini ya. Selanjutnya silakan dibuka aplikasi Photoshop. Untuk membuat desain stiker CD menggunakan aplikasi Photoshop, setelah aplikasi Photoshopnya dibuka, kalian buat file baru dengan cara klik file, kemudian pilih new ya. Kemudian kita atur lebar dan tingginya area kerja ya, atau file baru yang akan kita buat. Kita ubah satuannya dahulu menjadi cm ya. Kemudian kita ketikkan di sini misalnya 12 cm, tingginya juga 12 cm. Misal saya pakai resolusinya 50 pixel per cm ya. Oke, kemudian setelah itu saya klik OK ya. Selanjutnya kalian bisa munculkan penggaris atau ruler di bagian klik view, kemudian pilih ruler ya. Di sini sudah ada penggarisnya di bagian atas dan bagian sebelah kirinya. Ini akan kita gunakan sebagai alat bantu kita untuk membuat desain stiker CD, yaitu untuk menentukan titik tengah atau titik pusat dari cakram CD tersebut ya. Oke, ini saya besarkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kalian buka file yang akan kalian gunakan sebagai background dari stiker CD ini. Klik file, kemudian pilih open. Misalnya file yang sudah kita download tadi kita simpan di folder dokumen, lalu saya buka file tersebut ya, namanya musik 2 tadi, file yang sudah kita download. Klik open ya. Oke, ini akan jadi background dari stiker CD yang akan kita buat ya. Oke, kemudian kita duplikat gambar ini ke file baru yang tadi kita buat ya. Oke, seperti ini. Boleh diatur besar kecilnya gambar dengan cara klik edit, kemudian pilih free transform ya, diatur lebarnya ya, kita atur tingginya juga gitu ya. Oke, kalau sudah tekan enter ya. Karena file musik 2 ini sudah tidak kita gunakan lagi, berarti kita tutup saja, kita silang close ya. Oke, kemudian kita fokus sama desain CD ini. Kita akan tentukan titik tengahnya dengan cara membuat guideline dengan cara klik tahan pada penggaris. Misalnya di bagian yang vertikal saya klik tahan tombol mouse sebelah kiri, kemudian saya geser ke bagian angka 5 gitu ya. Oke, di sini terlihat ada garis tipis ya sebagai garis bantu. Kemudian saya klik tahan lagi ya, nah, dibuat di garis ya di angka 7 ini ya. Oke, jadi pada jarak 5 cm dan 7 cm saya buat garis. Demikian juga dari atas ke bawah saya klik tahan, saya buat hal yang sama, kita letakkan. Oke, di sini di garis
di penggaris itu menunjukkan 5 cm, kemudian ini juga di bagian penggaris. Oke, dari atas ke bawah saya buat seperti ini. Nanti tengahnya akan kita lubangi atau kita bolongkan gitu ya, karena bentuknya CD itu kan biasanya tengahnya bolong. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat seleksi menggunakan elliptical marquee tool. Klik tahan ya, nomor 2 dari atas, klik tahan, kemudian pilih elliptical marquee tool ya, klik. Oke, kita buat seleksi berbentuk lingkaran dari pojok atas ya. Oke, karena CD itu bentuknya lingkaran, jadi kita buat lingkaran terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini ya. Ya. Oke, kemudian karena kita akan hapus bagian luarnya ya, setelah menggunakan tadi elliptical marquee tool, kalian pilih select, kemudian pilih inverse ya, pilih select, kemudian pilih inverse ya. Nah, kalau kita pilih inverse maka bagian luarnya yang terseleksi ya. Kemudian kita delete, pencet tombol delete di keyboard. Nah, seperti ini ya. Ingat, select inverse dulu baru dihapus ya. Selanjutnya kita hilangkan seleksinya, select, kemudian pilih deselect. Nah, selanjutnya kita buat lingkaran di bagian tengahnya, seleksi berbentuk lingkaran di bagian tengahnya menggunakan elliptical marquee tool lagi, klik tahan, kemudian pilih elliptical marquee tool. Oke, kita buat seleksinya dari sini misalnya. Ya, klik tahan. Oke, kita buat seleksi berbentuk lingkaran. Oke, seperti ini. Lalu kita delete. Oke, sudah terlihat gambar keping CD-nya ya. Hilangkan seleksinya, select, deselect. Selanjutnya kita bisa ganti nama dari desain CD ini. Misalnya di sini masih di bagian Docker layer, namanya layer 2. Kita klik tulisannya, kita kasih nama misalnya CD gitu, CD tulisannya, enter. Selanjutnya kita bisa tambahkan foto artisnya. Misalnya saya klik file, open, lalu tadi saya sudah download foto dari Jarjit gitu ya. Oke, klik foto Jarjit, kemudian saya open, saya buka. Ya, foto Jarjit di sini sudah backgroundnya sudah transparan, jadi tidak perlu dihapus lagi. Tinggal kita pindahkan saja atau kita duplikasi menggunakan move tool. Nih, move tool yang panah yang paling atas ya. Oke, kemudian kita klik fotonya Jarjit, kemudian klik tahan, kemudian lepas di sini. Oke ya, kita atur posisinya ya, atau besar kecilnya foto bisa kita atur dengan cara klik edit, kemudian pilih free transform ya. Oke, kita atur misalnya jadi lebih kecil ya. Kalau sudah, nanti tinggal ditekan enter. Oke, foto asli Jarjit ini sudah tidak kita gunakan lagi, berarti kita close saja. Oke, kemudian kita bisa kasih judul CD-nya di sini menggunakan horizontal type tool terlebih dahulu. Klik horizontal type tool ya, kemudian klik nih ya, kemudian kita pilih jenis hurufnya. Nanti di sini jenis hurufnya bisa dipilih, misalnya saya pilih per black gitu. Besarnya huruf saya pilih misalnya besarnya huruf 24 ya. Warna huruf misalnya warna hurufnya merah gitu ya. Klik, kemudian saya ketik di sini, klik ya, misalnya petual Jarjit, saya petualangan Jarjit. Oke ya, seperti ini ya, petualangan Jarjit ya. Oke, saya aktifkan lagi horizontal type toolnya untuk membuat tulisannya melengkung ya. Klik, oke, ini sudah aktif horizontal type toolnya. Kemudian saya pilih di bagian word text ya, saya pilih stylenya misalnya yang arkes atau melengkung ya, seperti ini ya. Klik OK kalau sudah. Kemudian saya pindahkan ya, misalnya seperti ini, atau mau diputar juga bisa ya. Misalnya saya mau putar ya, berarti saya klik sekali lagi,
klik edit free transform ya. Oke, ini bisa kita putar dengan cara dijauhkan. Wah, seperti ini ya, agak miring gitu ya. Oke, mouse-nya dijauhkan, dimiringkan begini ya, bisa. Oke. Ya, atau mau lebih miring lagi juga boleh ya. Oke, misal seperti ini ya. Kalau dikecilkan juga bisa ya. Oke, kalau sudah tinggal ditekan enter ya. Oke, kita juga sudah belajar cara membuat tulisan ini dengan efek emboss misalnya. Berarti klik kanan di tulisannya, blending option, kasih efek bevel and emboss gitu ya. Seperti ini bisa, atau bisa juga memberinya stroke. Nah, klik di bagian stroke. Nah, warna stroke-nya misalnya warna garis tepinya putih gitu ya. Klik OK kalau sudah ya, seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian bawah saya akan tambahkan tulisan lagi, tapi sebelumnya saya mau pakai brush tool terlebih dahulu. Berarti saya tambah layer ya. Klik layer ya, klik layer, kemudian pilih new, kemudian pilih new layer ya. Misalnya di sini saya kasih nama brush, karena kita akan tambahkan tulisan dengan backgroundnya brush tool gitu ya. Klik OK. Di sini ada layer baru paling atas ya, namanya brush, masih kosong. Kita buat seleksi berbentuk persegi terlebih dahulu, rectangular marquee tool diklik, kemudian saya buat seleksi seperti ini ya. Oke, kalau tinggi, oke, di bawah seperti ini ya. Setelah itu saya akan beri warna menggunakan brush tool. Masih ingat brush tool? Di atasnya gambar stempelnya ada brush tool ya. Nih, brush tool, klik tahan ya, pilih brush tool ya. Misalnya saya pilih di sini, oke, brush toolnya gambar yang ini nih, bunga ya. Kemudian warnanya putih dengan hijau gitu ya. Ini putih sama hijau sudah. Kemudian saya kasih warna di sini pakai brush tool gitu ya. Oke ya. Kemudian seleksinya saya hilangkan terlebih dahulu, select, deselect. Kemudian saya buat seleksi lagi berbentuk lingkaran sama seperti di awal tadi. Elliptical marquee tool, saya buat seleksi lagi berbentuk lingkaran seperti di awal ya, karena kita hanya akan mengambil bagian dari brush toolnya itu mengikuti gambar lingkaran CD-nya gitu ya. Oke, kita klik inverse lagi seperti di awal tadi, select inverse. Oke, bagian yang ini akan kita hapus ya. Ingat, yang aktif adalah layer yang baru yang tadi kita buat, namanya brush ya. Kemudian kita pencet delete. Oke, select, kemudian deselect lagi. Tinggal tambah tulisan di sini. Klik tulisan ya. Warna hurufnya misalnya saya ganti jadi warna hitam. Klik OK, saya tulis di sini, di edit oleh ya, enter misalnya catur ya, misal seperti ini ya. Nanti tinggal diatur posisinya di mana. Saya mau paragrafnya ke tengah, berarti horizontal type toolnya diaktifkan lagi, pilih paragrafnya yang tengah sini ya, klik. Oke, kita geser dengan move tool ya, seperti ini. Selanjutnya jangan lupa untuk disimpan, klik file, kemudian save image as, save as ya, kemudian simpan dengan nama misalnya CD Jarjit gitu ya, CD Jarjit. Oke, formatnya saya pakai format foto saja, JPEG ya, format foto JPEG. Klik, kemudian saya klik save. Oke ya, sudah jadi hasil desain kita.
Nanti bisa kita lihat, iya, dilihat di Windows Explorer. Kemudian tadi saya simpannya di folder dokumen, ya, namanya CD Jarjit, klik kanan open, ya. Nah, seperti ini hasil yang telah kita buat tadi, ya. Demikian video tutorial kali ini. Selamat mencoba, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.